Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pertidaksamaan linier. Apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang memuat ungkapan simbol atau notasi lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Pertidaksamaan linier adalah pertidaksamaan pangkat 1. Contohnya, X kurang dari 200. Y kurang dari sama dengan 50. 7X plus 21 lebih dari 14. 2X plus Y lebih dari sama dengan 10. Persamaan ini disebut pertidaksamaan karena mengandung notasi atau simbol-simbol pertidaksamaan. Sifat-sifat pertidaksamaan. Yang pertama, sifat tak negatif. Untuk A anggota bilangan real, maka nilainya lebih besar dari sama dengan 0. Lalu sifat yang kedua adalah sifat transitif. Untuk nilai A, B, C, elemen real, jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A akan lebih kecil dari C. Contoh, misalnya di sini A kurang dari B. Misalnya A-nya adalah 1. B-nya adalah 2. Berarti kan A kurang dari B. Nah, B kurang dari C. Berarti kita misalkan C ini adalah angka 3. Lebih besar dari B ya, karena B kurang dari C. Berarti B kurang dari C. Maka 1 kurang dari 2 kurang dari 3. Maka sama dengan yang A kurang dari yang C. Seperti ini. Begitupun sebaliknya untuk lambang yang lebih dari. Misalnya A lebih dari B. A lebih dari B, B lebih dari C. Maka A akan lebih dari C. Seperti itu. Lalu sifat yang ketiga adalah sifat penjumlahan. Untuk A, B, C elemen real, jika A kurang dari B, maka A ketika ditambahkan dengan bilangan baru C, tandanya tetap lebih kecil dari B ditambahkan dengan nilai C. Misalnya, contoh. Misalnya seperti tadi, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Nah, kita buktikan. A ditambah dengan C lebih kecil dari B ditambah dengan C. A-nya 1 ditambah dengan C-nya 3. Akan lebih kecil dari 2 ditambahkan dengan 3. Ini kan 4 lebih kecil dari 5. Betul ya? Maka jika A lebih kecil dari B, A dan B ditambahkan satu bilangan yang sama, maka lambangnya tetap. Begitupun nilainya jika A lebih besar dari B, maka jika A tadi ditambahkan dengan C, maka tandanya akan tetap. B ditambahkan dengan C. Jika kedua ruas pertidaksamaan dijumlahkan dengan bilangan yang sama, tidak mengubah tanda ketidaksamaan. Lalu sifat yang keempat adalah sifat perkalian.
Jika A kurang dari B dan C-nya lebih besar dari 0, artinya C-nya bilangan positif, maka A dikalikan dengan C akan lebih kecil dari B dikalikan dengan C. Jadi jika A-nya lebih kecil dari B, C-nya, di sini sifat perkalian perhatikan nilai C-nya. C-nya jika tetap positif dikalikan dengan bilangannya maka tandanya tetap. Begitupun sifat perkalian untuk bilangan yang kedua, jika A-nya lebih besar dari B dan C-nya lebih besar dari 0, berarti C-nya positif, maka AC tetap tandanya lebih besar dari BC. Dan yang ketiga, untuk A lebih kecil dari B dengan C kurang dari 0. C kurang dari 0, artinya bilangan C ini adalah negatif. Maka perkalian dari kedua bilangan tadi menyebabkan perubahan tanda. Maka AC lebih besar dari BC. Contohnya, misalnya A-nya ini adalah 1. Lalu B-nya ini adalah 2. Dan C-nya ini, misalnya kita kasih negatif ya. Negatif 1 misalkan. Karena dia C-nya kurang dari 0. Kita buktikan. A lebih kecil dari B. Lalu A kita kalikan dengan C dan B kita kalikan dengan C. A-nya 1. Kalikan dengan C. C-nya min 1. B-nya 2. C-nya min 1. Maka hasilnya min 1 kali min 1 hasilnya min 1. 2 kali min 1 hasilnya 2. Kita lihat, ini min ya, min 2. Kita lihat, negatif 1 dengan negatif 2 lebih besar yang mana? Lebih besar negatif 1, maka tandanya menjadi lebih besar. Nah, berubah kan? Jadi ini terbukti. Jadi sifat perkalian, jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah menjadi sebaliknya. Kita misalkan lagi jika A-nya lebih besar dari B. Misalnya A-nya 2, B-nya yang 1, C-nya yang min 2 misalnya. Kita buktikan apakah tandanya akan tetap berubah. Ini B-nya A-nya lebih besar dari B. Kita kalikan A kali C lebih, tandanya bagaimana? B kali C. A-nya 2, C-nya min 2. B-nya 1, C-nya min 2. 2 kali min 2 min 4. 1 kali min 2 min 2. Min 4 lebih besar atau lebih kecil daripada min 2? Min 4 lebih kecil. Maka tandanya berubah. Sehingga dapat disimpulkan, jika kedua ruas dikalikan bilangan real positif, jika dikalikan dengan bilangan real positif, tidak akan mengubah tanda ketidaksamaan. Sedangkan jika dikalikan dengan bilangan negatif, akan mengubah tanda ketidaksamaan. Jadi itu ya, kalau dikalikan dengan bilangan positif, tandanya tidak berubah. Kalau dikalikan dengan negatif, maka tandanya berubah. Sifat yang terakhir, yang kelima, yaitu sifat kebalikan. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka 1 per A juga akan lebih besar dari 0. Jika A-nya lebih kecil dari 0, maka 1 per A nilainya juga kurang dari 0. Ini kalau kita contohkan, misalnya A-nya ini adalah 2. Kalau A-nya lebih besar dari 0, A-nya 2. Maka 1 per 2 juga lebih besar dari 0, begitu ya. Nah, kalau yang ini misalnya A-nya min 2. Maka 1 per min 2
Kan min setengah kurang dari 0, begitu. Sehingga dapat disimpulkan suatu bilangan dan kebalikannya memiliki tanda yang sama baik untuk bilangan yang positif maupun yang negatif. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dapat ditunjukkan pada garis bilangan seperti berikut ini. Yang pertama, garis bilangan interval tertutup. Karena tertutup, maka lingkarannya kita gambarkan penuh. Batasnya dari A sampai B. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Maka, himpunan penyelesaiannya X, di mana X lebih besar dari sama dengan A dan lebih kecil dari sama dengan B. X elemen real. Atau bisa juga kita tuliskan kurung siku A, B, kurung siku. Nah, jadi ini karena lingkaran tertutup, interval tertutup, lingkarannya penuh, maka A-nya masuk. Di sini ada tanda sama dengannya. Yang kedua, interval setengah tertutup. Interval setengah tertutup berarti salah satu batasnya bolong. Yang satu lagi penuh. Di sini daerah himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya X, di mana X karena A-nya lingkarannya kosong berarti A-nya tidak masuk. Lebih dari A dan kurang dari sama dengan B. X elemen real. Atau bisa kita tuliskan kurung biasa A, B, kurung siku. Atau untuk bentuk yang lainnya, jika A-nya tertutup dan B-nya bulatnya kosong, maka kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya X, di mana X lebih dari sama dengan A dan kurang dari B. X elemen real. Atau bisa kita tuliskan juga kurung siku A, B, kurung biasa. Yang ketiga, garis bilangan interval terbuka. Terbuka berarti A-nya dan B-nya lingkarannya, A-nya dan B-nya lingkarannya kosong. Jadi A dan B tidak termasuk. Maka himpunan penyelesaiannya X, di mana X lebih besar dari A kurang dari B. X elemen real. Atau bisa kita tuliskan A, B, kurung tutup. Biasa. Yang keempat, bentuk garis bilangan keempat, interval setengah garis. Setengah garis. Misalnya batasnya di sini tertutup lingkaran penuh A. Setengah garis, garisnya hanya ke sebelah kanan. Tidak ada batasan lagi. Maka himpunan penyelesaiannya X, di mana X lebih dari sama dengan A, X elemen real. Atau bisa kita tuliskan kurung siku A, ta hingga kurung biasa. Karena ini tidak ada batasan A-nya, maka A-nya menjadi sampai ta hingga ya. Lalu interval setengah garis kedua, kalau A-nya lingkarannya kosong dan masih ke arah sebelah kanan, maka himpunan penyelesaiannya X, di mana X
lebih dari A. X elemen real. Atau bisa kita tuliskan kurung biasa A sampai tak hingga. Lalu yang ketiga, kita bisa buat lagi, ini lingkarannya penuh, tapi garis bilangannya ke arah kiri sampai tak terbatas. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan X, di mana X kurang dari sama dengan A, X elemen real. Atau bisa kita tuliskan negatif tak hingga sampai A kurung siku. Dan bentuk yang terakhir, A-nya kosong dan mengarah ke sebelah kiri sampai tak hingga. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan X, di mana X kurang dari A, X elemen real. Atau sama dengan negatif tak hingga, A kurung biasa. Contoh soal. Tunjukkan dengan garis bilangan X di mana X kurang dari sama dengan 4, X elemen real. Di sini kita diminta untuk menunjukkan garis bilangan dari ini. Maka kita tinggal buat saja garis bilangannya. Batasnya 4. Kita lihat di sini ada sama dengan atau tidak. Jika ada sama dengan, maka lingkarannya kita buat penuh. Diminta X-nya lebih kecil dari sama dengan 4. Berarti garisnya ke arah kiri. Kurang dari. Contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 7X ditambah 21 lebih besar dari 14. Berarti kalau soal nomor 1 nilai X-nya sudah ditentukan. Kalau nomor 2, X-nya harus kita cari terlebih dahulu sebelum membuat garis bilangan. 7X plus 21 lebih besar dari 14. Caranya sama seperti menentukan persamaan. Kita pisahkan antara yang mengandung variabel dengan yang tidak. Di sini bagian kanan ada 21, kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi caranya bisa sebelah kiri, sebenarnya kayak gini ya, sebelah kiri kita kurangkan 21. Kalau sebelah kiri kurangkan 21, maka sebelah kanan juga dikurangkan 21. Jadi 21 kurangin 21 habis sisa 7X. Lebih besar dari, nah ini 14 dikurangin 21. Hasilnya negatif 7. Maka kita akan mencari nilai X-nya. Maka ruas kiri dan kanan kita bagi 7. Kiri dibagi 7, kanan dibagi 7. Kalau dibagi dengan bilangan positif, maka tandanya tidak berubah. Maka X lebih dari negatif 1. Maka garis bilangannya, kita buat gambarnya, batasnya di negatif 1. Kita lihat lingkarannya penuh apa kosong. Karena tidak ada tanda sama dengan, maka lingkarannya kosong. Berarti angka negatif 1-nya tidak masuk ya. Di sini X lebih besar dari negatif 1. Berarti garis bilangannya mengarah ke lebih besar dari min 1. Berarti ke kanan. Nah, seperti itu. Maka kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya X di mana X lebih besar dari negatif 1, X elemen real.
Atau bisa kita tuliskan juga kurung buka biasa negatif 1, hingga kurung tutup biasa. Lalu bagaimana caranya mengubah masalah menjadi bentuk kalimat matematika berbentuk pertidaksamaan linear satu variabel? Contohnya, seperti ini. Umur Aldo 5 tahun mendatang lebih dari 20 tahun. Nyatakan ke dalam matematika jika umur Aldo adalah X tahun. Kita misalkan umur Aldo adalah X tahun. Berarti umur Aldo adalah X tahun. Lalu umur Aldo 5 tahun mendatang. Berarti dia bertambah 5. Lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Maka tandanya lebih dari 20 tahun. Seperti ini kalimat matematikanya. Lalu contoh selanjutnya. Tentukan kalimat matematika yang sesuai dari pernyataan berikut ini. Tidak kurang dari 700 siswa gagal dalam ujian akhir nasional tahun ini. Nah, di sini ada clue-nya tidak kurang dari 700 siswa. Berarti tidak kurang dari 700 siswa. Kita misalkan, kita pakai variabel misalnya X. X adalah jumlah siswa gagal dalam UAN. Maka kalimat matematikanya X-nya tidak kurang, berarti harus lebih. Tidak kurang dari 700 siswa, berarti harus lebih dari sama dengan 700. Kalau tidak kurang dari 700 kan 700 boleh, maka 700 termasuk. Maka di sini lambangnya ada sama dengannya. Lalu soal nomor 2. Pada jalan tertentu tertulis rambu beban maksimum 4 ton. Beban maksimum 4 ton. Nah, kita misalnya variabelnya kita pakai B. B adalah beban. Maka kalimat matematika untuk pernyataan nomor 2, beban maksimum 4 ton. Maka B-nya maksimum. Berarti kalau maksimumnya udah maksimalnya ya, berarti harus di bawah itu dong. Beban maksimumnya 4 ton, berarti harus kurang dari sama dengan 4. Maksimum 4 ton, artinya 4-nya boleh masuk. Maka B-nya kurang dari sama dengan 4 atau 4 ton. Contoh soal yang ketiga. Stephen mendapatkan nilai 66 dan 72 pada 2 tes yang lalu. Jika ia ingin mendapatkan nilai rata-rata paling sedikit 75, berapakah nilai tes ketiga yang harus ia peroleh? Nah, di sini yang ditanya adalah rata-rata. Rata-ratanya 75, berapa nilai tes ketiganya? Berarti kita misalkan X ini adalah nilai ketiga. Maka untuk mencari rata-rata kan kita jumlahkan, lalu kita bagi 3, maka hasilnya harus 75. Paling sedikit. Berarti tandanya harus lebih dari sama dengan ya, paling sedikit 75. Maka kalimat matematikanya 66, ini nilai yang pertama, ditambah dengan nilai yang kedua, 72, lalu ditambah dengan nilai yang ketiga. Nilai yang ketiganya adalah X. Lalu kita bagi 3. Nah, rata-ratanya paling sedikit 75, berarti harus lebih besar dari sama dengan 75. Nah, seperti itu. Karena kita di sini diminta untuk menentukan kalimat matematika,
Jadi kita tidak perlu mencari nilai X-nya ya, sampai di sini saja cukup. Nah, berikut ini adalah latihan dari materi pertidaksamaan linear yang insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.